Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Salatan takfiru biha dzunub wa tuslih bal qulub wa tantaliqu bil ansub wa talinu biha sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ila mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftah bi rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa qul datan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Shalawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Jihad Maulana Hidayatullah Saban. Saya mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UHAM ke Jakarta semester 4. Di sini saya izin untuk sedikit sharing tentang cara bagaimana sih mengendalikan emosi ketika meledak, khususnya di dalam pandangan perspektif psikologi dan juga perspektif Islam. Di sini kita harus ketahui dulu emosi itu apa, dan pastilah setiap insan, setiap manusia itu pasti akan merasa emosi, khususnya ketika emosi itu tidak terkendali atau menggebu-gebu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi, mungkin saya akan sedikit menjelaskan dulu tentang emosi itu apa. Nah, emosi itu adalah perasaan positif dan juga negatif yang kemudian secara umum itu sebagai reaksi terhadap adanya rangsangan yang disertai dengan fisiologis dan perilaku yang terkait. Adapun menurut Paul Ekman, beliau mengatakan ada 6 dasar emosi pada manusia. Yang pertama itu marah, yang kedua jijik, yang ketiga takut, yang keempat sedih, yang kelima kaget, dan yang keenam senang. Nah, di sini juga emosi itu terbagi dua, yaitu ada emosi negatif dan juga emosi positif. Nah, saya akan membahas sedikit dulu tentang masalah emosi negatif. Nah, emosi negatif adalah perasaan tidak menyenangkan atau mengganggu dan biasanya diekspresikan sebagai bentuk ketidaksukaan seseorang terhadap sesuatu. Misalnya seorang itu memperlihatkan cemas, marah, merasa bersalah, dan juga sedih. Itu yang dinamakan tentang emosi negatif. Dan ada yang kedua adalah emosi positif. Emosi positif adalah perasaan ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan atau membawa dampak positif dalam diri kita. Seperti contoh, ketika seseorang mendapatkan kabar bahagia. Nah, itu adalah salah satu contoh emosi positif. Adapun yang saya ambil di jurnal, khususnya saya mengutip Dirga Gunarsa 1996. Beliau itu membagi 3 ekspresi emosional. Yang pertama itu adalah reaksi terkejut. Yang kedua ekspresi wajah dan suara. Dan yang ketiga adalah sikap dan gerak tubuh. Mari kita masuk bagaimana sih cara mengendalikan emosi menurut perspektif psikologi. Karena tadi kan mungkin saya sudah menjelaskan tentang masalah emosi itu apa, terus emosi itu terbagi menjadi 2. Nah, kita masuk ke dalam intisari daripada pembahasan yang saya akan bahas pada video kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengendalikan atau meregulasi, khususnya dalam perspektif psikologi. Nah, di sini ada teknik-teknik khusus yang saya pelajari. Yang pertama itu ada yang namanya teknik kognitif reprisal, yaitu mengubah cara berpikir seorang menjadi lebih positif dalam interpretasi suatu peristiwa. Seperti contoh, untuk mengurangi rasa takut dan cemas ketika akan bertanding sepak bola, seseorang pemain sepak bola berpikir bahwa pertandingan merupakan kesempatan untuk menambah ilmu, mempertajam skill,
dan bukan tekanan untuk menang atau kalah. Adapun teknik yang lain adalah ekspresi suppression, yaitu pengaturan respon dengan menghambat ekspresi emosi berlebih atau ekspresi wajah, nada suara atau perilaku. Misalnya itu menahan marah. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya seseorang itu menggigit lidah untuk menahan marah ketika mengetahui tidak lulus ujian. Nah, mungkin itu adalah salah satu bagaimana caranya kita untuk meregulasi daripada emosi, atau bisa dibilang bagaimana caranya kita mengendalikan emosi. Adapun regulasi emosi dalam perspektif Islam, ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW ketika sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, la taghdab walakal jannah. Nah, sahabat tersebut ini tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah, dan kemudian dia bertanya kembali kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, la taghdab walakal jannah. Lalu ketiga kalinya sahabat tersebut masih bertanya karena ketidakpuasan dia tentang jawaban yang Rasulullah tanya. Dan ketika sahabat itu bertanya, maka Rasulullah menjawab, la taghdab walakal jannah. Nah, hal ini menjadi sebuah perundang khususnya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana sih caranya kita untuk menahan rasa amarah, khususnya ketika menggebu-gebu, karena jaminannya itu surga. Nah, hal ini yang menjadi catatan penting, khususnya kita sebagai manusia, ketika kita meledak-ledak, ketika marah kepada seseorang, maka kita harus ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW, yang mungkin artinya itu adalah jangan marah, bagimu surga. Hal itu membuktikan bahwasannya agama Islam mengatur cara kita mengelola emosi, bahkan sampai ilmu khusus yang membahas pengolahan hati, yang mana salah satunya adalah membersihkan diri dari penyakit hati. Itu yaitu gampang marah. Nah, ilmu tersebut biasanya disebut dengan istilah tasawuf, atau sebagian orang menyebut dengan istilah tazkiyatun nafas. Akan tetapi dalam Islam pun marah bisa menjadi ibadah dan mendatangkan cintanya Allah, bagaimana yaitu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti halnya Rasulullah SAW ketika beliau dihina pribadinya, ketika beliau dihina kepribadiannya, maka beliau itu tidak marah. Akan tetapi ketika agama, ketika haknya Allah dinistakan, maka Nabi Muhammad SAW sangat marah. Nah, hal tersebut bisa memberikan kita stimulus yang baik lah, khususnya dalam menanggapi emosi. Jadi di Islam itu emosi itu tidak sepenuhnya dilarang, dan dalam konteks tertentu marah itu diperbolehkan, khususnya dalam membela agama Allah, bahkan bagus. Adapun di hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, ketika seseorang marah, maka hendaknya dia duduk. Apabila dia masih belum bisa mengontrol, maka dia bisa berdiri, dan apabila belum hilang juga, maka posisi tidur. Dan apabila belum juga bisa stabil, maka segera wudhu. Nah, mungkin sekian daripada video sharing-sharing sedikit yang saya ambil daripada referensi-referensi yang saya gali, dan juga saya tanya kepada guru-guru saya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan benarnya dari Allah, dan kesalahan dari kebodohan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.